Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil jawad. Khalaqal insana min nutfatin wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuad. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidil asyad. Al-mab'utsu rahmatan fina wa bi syafa'atihi yughathul ibad. Al-musyahidin al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada program Haqqul Huruf Al-Hijaiyah, yang mana program ini terhenti beberapa bulan, namun alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan huruf yang ke-10 yang keluar berdasarkan urutan makhrajnya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas huruf jim, maka pada hari ini insya-Allah kita akan membahas huruf yang ke-10 yaitu huruf asyin. Dari mana keluar huruf shin? Makhraj huruf shin yaitu yakhruju min wasatil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil a'la. Huruf shin adalah huruf yang keluar dari bagian tengah lidah. Di mana posisinya? Posisinya berada di langit-langit atas. Akan tetapi pada saat kita mengucapkan huruf ini, bagian tengah lidah itu tidak tertutup secara sempurna. Artinya apa? Bagian tengah lidah ketika mengarah ke langit-langit itu membentuk celah dan tidak menutup makhrajnya secara sempurna. Lalu bagaimana caranya kita mengucapkan huruf ini? Cara mengucapkan huruf shin adalah dengan kita menekan tengah bagian lidah ke langit-langit yang berada di atasnya disertai dengan menyebarkan angin dari dalam mulut. Beginilah cara kita mengucapkan huruf shin. Jadi huruf shin juga termasuk huruf yang keluar dari bagian tengah lidah, sama seperti huruf jim yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat yang dimiliki oleh huruf shin. Huruf shin memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah bahwasanya ketika kita mengucapkan huruf ini, maka udara ataupun nafas itu mengalir secara sempurna. Yang kita kenal dalam istilah ilmu tajwidnya dengan al-hamas. Jadi sifat yang pertama yang dimiliki oleh huruf shin adalah al-hamas, yaitu keluarnya udara atau mengalirnya udara pada saat kita mengucapkan huruf shin ini. Cara membuktikannya gampang, yaitu kita letakkan telapak tangan kita di hadapan mulut kita, kemudian kita sukunkan huruf ini, maka ketika kita ucapkan akan terasa udara mengalir keluar dengan sempurna. Kita buktikan ash, maka terasa benturan udara yang keluar ya pada telapak tangan kita. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, suara daripada huruf shin. Bagaimana suaranya? Ketika kita mengucapkan huruf shin, maka suara juga mengalir dengan sempurna. Istilah ini kita kenal dengan ar-rakhawa. Di ar-rakhawa adalah mengalirnya udara saat kita mengucapkan huruf shin. Ditambah dengan mengalirnya udara, maka suara pada saat kita mengucapkan huruf shin ini akan mengalir secara sempurna. Jadi yang pertama udara mengalir, yang kedua suara juga mengalir secara sempurna. Kemudian yang ketiga, bahwasanya huruf shin ini pada saat kita ucapkan pangkal lidah kita tidak terangkat. Saat kita mengucapkan huruf shin, bagian tengah lidah terangkat, artinya mengarah ke langit-langit,
pangkal lidah tidak terangkat. Kalau seandainya pangkal lidah terangkat, maka huruf sin akan keluar dengan tebal. Jadi kita ucapkan ash, ash. Dapat kita rasakan pangkal lidah itu tidak terangkat. Kemudian sifat berikutnya, ya, pada saat kita mengucapkan huruf sin ini, bagian tengah lidah itu tidak menempel pada bagian langit-langit mulut. Tidak menempel. Ya. Walaupun ya, huruf ini keluar dari tengah lidah, kemudian terangkat dan mengarah ke langit-langit, maka dia tidak menempel. Antara tengah lidah dengan langit-langit itu hanya berdekatan saja. Sehingga ada celah atau rongga antara tengah lidah dengan langit-langit. Inilah jalan udara dan suara untuk keluar pada saat kita mengucapkan huruf shin. Kemudian sifat yang terakhir yang dimiliki oleh huruf shin ini adalah at-tafashi. Apa yang dimaksud dengan at-tafashi? Intishar sauti rihi ashin min makhrajihi min dakhil al-fam hatta yastadima bis-safha ad-dakhiliyah lil asnan al-ulya was-sufla. Apa yang dimaksud dengan at-tafashi? Yaitu menyebarnya suara angin saat kita mengucapkan huruf shin ini dari dalam mulut kita. Sehingga apa? Sehingga angin ini ya, akan membentur sisi bagian gigi-gigi atas maupun gigi-gigi bagian bawah. Inilah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh huruf shin, bahwasanya huruf shin memiliki sifat at-tafashi. Ini sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh huruf shin saja. Makanya pada saat kita ucapkan mesti disertai dengan menyebarkan angin dari dalam rongga mulut kita. Jadi kita ucapkan seperti ini, ash, ash. Juga pada saat kita ucapkan, bagian gigi atas maupun gigi sari bawah itu tidak boleh kita rapatkan. Semacam ada celah untuk udara maupun suara dan angin tadi keluar secara sempurna. Jadi kita ucapkan ash, ash. Begini cara pengucapan huruf shin. Kemudian berikutnya, kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari saat pengucapan huruf shin. Yang pertama, jangan sampai kita mengucapkan huruf shin ini seperti huruf sin. Jadi berbeda antara shin dengan sin. Ini kesalahan yang fatal yang kebanyakan dari kita membaca seperti itu. Ya, seperti pada saat kita membaca at-ta'awudz, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada di antara kita membaca seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minas ini adalah suara huruf sin yang keluar dari ujung lidah. Yang benar adalah huruf shin ini mesti kita keluarkan dari tengah lidah kita serta kita sebarkan udara dari dalam mulut. Jadi kita ucapkan seperti ini, minasyaitani. Atau pada contoh lain, syadida. Jangan sampai kita baca sadida. Tetapi yang benar adalah syadida. Syadida. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mengganti huruf shin ini seperti huruf sad. Ya, seperti di antara kita yang masih mengumandangkan azan atau pada saat membaca tasyahud di dalam salat, masih ada yang membaca seperti ini, ashadu, ya, ashadu an la ilaha illallah, ashadu. Yang benar adalah ashhadu. Suara shin yang keluar dari tengah lidah. Ashhadu, bukan ashadu yang menyerupai suara huruf sad. Kemudian yang ketiga, jangan sampai pada saat huruf shin ini dalam keadaan bertasydid, sifat tafasyinya kita hilangkan atau sifat tafasyinya lemah. Seperti contohnya asy-syakirin, kita baca asy-syakirin, asy-syakirin, asy-syakirin dengan tafasyi yang lemah. Seharusnya pada saat huruf shin dalam keadaan bertasydid, sifat tafasyi akan semakin kuat. Jadi kita baca asy-syakirin, asy-syakirin, bukan asy-syakirin. Kemudian yang keempat, ya, lemahnya suara shin, ya, diucapkan terutama ketika datang setelahnya huruf jim. Maka mesti kita hati-hati ketika huruf shin datang setelahnya huruf jim yang satu makhraj dengannya, maka jangan sampai sifat
pengucapan daripada sin ini lemah. Seperti pengucapan contoh dalam Al-Quran, dalam kalimat ini, syajara bainahum. Syajara bainahum, kita baca seperti ini, syajara bainahum. Syajara bainahum. Lemahnya pengucapan sifat daripada shin. Yang benar adalah mesti kita keluarkan sifat-sifat daripada shin ini secara sempurna. Kita baca dengan tegas, syajara bainahum. Syajara bainahum. Sifat tafasyi mesti tetap ada. Kemudian kesalahan berikutnya, di antara juga kita ketika membaca huruf shin ini dalam keadaan sukun, ya, ada di antara kita juga yang memonyongkan bibir. Ya, seperti pada contoh asyhadu, ada di antara kita membaca seperti ini dengan memonyongkan bibir. Asyhadu. Asyhadu. Ini tidak boleh. Tidak ada, ya, huruf shin dalam keadaan sukun, kaedahnya mesti kita monyongkan bibir. Mulut biasa saja tidak perlu kita monyongkan. Pengucapannya seperti ini, asyhadu. Tidak perlu kita monyongkan asyhadu. Kemudian yang berikutnya adalah mengqalqalahkan sin dalam keadaan sukun. Seperti juga pada contoh, wa mashhud. Wa mashhud. Kita baca dengan memantulkan, ini juga termasuk kekeliruan. Wa mashhud. Atau asyhadu. Asyhadu. Ini tidak boleh. Yang benar adalah tanpa qalqalah, kita baca asyhadu. Wa mashhud. Kemudian yang terakhir kesalahan mesti kita hindari juga adalah jangan sampai kita menebalkan huruf sin. Terutama ketika huruf sin berdampingan dengan alif atau berdampingan dengan huruf-huruf isti'la atau dengan huruf-huruf tafkhim, dengan huruf-huruf tebal. Seperti pada contoh syakirin. Huruf sin mesti kita tipiskan, mesti kita tarqiqkan sekalipun berdampingan dengan alif. Syakirin. Jangan sampai kita baca syakirin. Syakirin. Yang benar adalah syakirin. Kemudian berdampingan dengan huruf tebal. Contohnya adalah syatata. 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 Tidak boleh kita baca syatata dengan menebalkan huruf shin. Maka hati-hati. Inilah pembahasan kita pada kali ini. Maka terakhir kita ucapkan huruf shin dengan benar. Pengucapan huruf sin yang benar insya-Allah seperti ini. Dalam keadaan fathah kita baca sya. Sya. Dalam keadaan kasrah shi. Shi. Dalam keadaan dhamma shu. Dengan memonyongkan bibir. Shu. Shu. Ya, sya, shi, shu. Kemudian dalam keadaan sukun ash. Ash. Udara mengalir, suara mengalir dengan sempurna. Sifat tafasyi mesti dikeluarkan tanpa diqalqalahkan. Ash. Kemudian dalam keadaan, ya, bersambung dengan huruf mad, alif, waw maupun ya, kita baca dua harakat. Sya. Sya. Tetap dengan kondisi yang tipis. Kemudian shi. Shi. Dalam keadaan dhamma bersambung dengan waw. Shu. 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 Sambil memonyongkan bibir. Kita ambil satu-satu contoh. Dalam keadaan fathah, syafa'atun. Kasra, syi'tuma. Dhamma, syukura. Syukura. Dalam keadaan sukun, asyraku. Asyraku. Dalam keadaan bersambung dengan huruf mad, syakirin. Shiba. Syura. Demikian pembahasan kita pada kali ini pada huruf shin. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan dan dapat memperbaiki bacaan huruf shin kita ketika kita membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.